Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid tercinta At-Ta'awun pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM At-Ta'awun, Bapak Hidayat Al-Bimawi MA SPD. Yang kami hormati para tetua dan sesepuh lingkungan Masjid At-Ta'awun, Bapak Haji Mukhlasin, Bapak Haji Muhammad Har. Yang kami hormati Ketua Panitia acara Isra Mi'raj hari ini, Bapak Firman Syahputra. Yang kami hormati Ketua RW 07 Bapak Guntur Miseno. Yang kami hormati pengurus RW 08. Yang kami hormati pengurus RW 11. Yang kami hormati Bapak Safrianto. Dan tidak juga lupa yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Daud Hendi Ismail SAG MPD. Yang kami hormati juga seluruh jamaah Masjid At-Ta'awun yang hadir pada malam hari ini. Baiklah para hadirin, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan. 2. Kata sambutan dari Ketua Panitia. 3. Kata sambutan dari Ketua DKM. 4. Ceramah dan doa penutup. Marilah untuk mempersingkat waktu, kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia kepada Bapak Firman Syahputra, kami persilakan. Dari Ketua DKM kita, Bapak Hidayat Al-Bimawi MA SPD, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi adalah nikmat sehat, sehingga atas izinnya lah kita bisa berada di masjid tercinta At-Ta'awun. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini atas izin Allah pula kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarramah Al-Ustad Dr. Kiai Haji Daud Hendi Ismail SAG MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, saya muliakan orang-orang tua saya yang berada di sekitar Masjid At-Ta'awun yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati para ketua DKM Masjid At-Ta'awun, Masjid Al-Hidayah, Masjid At-Taubah, dan Masjid An-Nur yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini terhadir. Pada para ketua RW terutama yang sudah hadir di tengah saya, Bapak Ketua RW 7, dari RW 11 dan RW 8 mungkin pengurus yang sudah ada mewakilinya, kepada
para majelis-majelis ta'lim ada di lingkungan SBS, ibunda-ibunda saya sudah hadir di tengah-tengah ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang tidak bisa disebutkan oleh satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam yang begitu agung buat kita semua dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ini menjadi girah kita untuk selalu dekat dan menjadi kecintaan kita, dambaan kita, wujud kita mengikuti sunnah-sunnah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan pengurus tahun yang sudah mempersiapkan acara yang sedari pagi itu ada acara untuk menyambut Isra Mi'rajnya. Kita melaksanakan lomba mewarnai anak-anak dari tingkat PAUD sampai SD kelas 6 di lingkungan SBS. Bahkan ada yang dari luar SBS yang mengikutinya, alhamdulillah alamin, dengan peserta lebih kurang 50 peserta. Terima kasih yang berikutnya kami aturkan kepada para donatur-donatur hamba Allah yang sudah mengikhlaskan sebagian rezekinya untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Dan yang berikutnya terima kasih kepada dari ibunda-ibunda saya, ibunda-ibunda kami pengurus yang sudah menyediakan konsumsi, yang sudah bahu-membahu menyelesaikan tugasnya untuk acara pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini kita hanya mengharapkan ridho dan balas Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hidayat untuk sambutannya. Menginjak acara inti Isra Mi'raj pada malam hari ini, yaitu tausiah dan sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Daud Hendi Ismail SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam, diam. Metik daun salam. Yang sebelah sana bilang cakep, yang pojok bilang gemoy. Metik daun salam, metiknya di Kampung Sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa awjaba alaina bis shalah wa shiyam wa ghairi ma min arkanil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami'at Ta'awun yang mulia Bapak Ustadz Hidayat Al-Bimawi beserta para pengurus yang lainnya, Ketua Panitia Penyelenggara Mas Firman beserta para panitia yang lainnya, segenap para sesepuh dan bini sepuh yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Di antaranya adalah orang tua kita Al-Walid Ayahanda Haji Muhammad Har, Al-Walid Ayahanda Haji Saifuddin, Ibunda Hajah Edi Khan,
juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang punya wilayah, Bapak Ketua RW 07, Bapak Guntur, dan para segenap ketua-ketua RT yang ada di lingkungan RW 07. Para tamu dari berbagai macam ketua musalla dan masjid di wilayah lingkungan RW 07, terkhusus saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya punya saudara wasila bisa hadir, itu Abang Ahmad Saiful Akbar. Hadirin jamaah peringatan Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada tepatnya di malam ke-21 di bulan Sya'ban. Ini berarti tinggal menghitung waktu bulan yang teramat istimewa dalam kehidupan kita akan datang. Bulan yang mulia akan kita jumpai, yang sehingga untayan-untayan kalimat syair selalu kita dengar dengan kalimat marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Di saat kita Kelurahan Harapan Jaya itu sebelum Covid, sebulan sekali kan saya ngisi kajian. Kalau ibu-ibu yang pernah ngaji di kelurahan hampir 6 tahun loh. Iya. Ya, di Kecamatan Bekasi Utara waktu jadi camatnya Pak Junaidi dengan Ibu Haja Lala 6 tahun saya ngaji bulanan. Jadi untuk ibu-ibu Pak sudah familiar saya. Kalau dulu kata ibu-ibu, kayaknya Ustaz Daud dulu ada langsing, ngapain digemukan dia? Yang berbahagia. Emang ada seorang istri yang ketika rajin ibadah lantas ikhlas dan ridhonya menyebabkan dimasukkan ke dalam surga suaminya. Model suami yang kayak bagaimana? Yang tentunya adalah suami-suami yang ibadahnya pun rajin, yang puasanya pun rajin, yang hajinya pun rajin. Yang terpenting suami yang nggak pelit sama istrinya. Kalau urusan duit pasti betul Pak. Emang ibu-ibu begitu. Maaf, memang ada suami yang pelit sama bini ada. Ini tipikal yang ada di depan saya adalah suami-suami yang begitu loyalitasnya diberikan semuanya sama istri tercinta. Ya, ketika pas hari raya suami disungkemi oleh istrinya, ayah ada apa mah? Mohon maaf yang selama ini saya banyak salah. Oh, papa yang salah, mama. Papa yang salah, mama. Tapi salahnya apa? Mah, tahu nggak? Sebetulnya gaji papa itu 20 juta. Loh, kok cuma sekian 15 juta? Yang 5 juta buat janda yang di pojok. Mohon maaf, bercanda. Mohon maaf. Ini suami-suami yang ada di depan kita nih adalah kategori suami-suami yang takwa. Apa itu takwa? Takut bini tua. Amin. Hadirin jemaah yang berbahagia, di hadapan baginda Rasul Ibunda Khadijah Al-Kubra minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Ini yang kita meneteskan air mata. Dipanggil putri tercinta Fatimah Zahra. Nah, ke Madinah. Ada apa bunda? Dibisikin. Nanti kalau mama meninggal, bilang sama ayah, sorban yang biasa dipakai ayah terima wahyu, jadikan itu kain kafan ibundamu tercinta. Ketika ibunda Khadijah Al-Kubra telah Allah panggil menghadapnya, sedih baginda Rasul meneteskan air mata baginda Rasul. Putri tercintanya menyampaikan amanah, ayah, ada apa?
Tadi Bunda manggil saya, ya Nabi. Bunda pesan cukup kain kafan Bunda, sorban yang biasa ayah pakai. Ya Allah. Ibunda Khadijah Kubra seorang bangsawan, bisnis girl, seorang pengusaha yang sukses. 2/3 kota Mekah beliau dimiliki. Setiap perang beliau modali, setiap perjuangan beliau kasih harta bendanya. Ibu yang saya hormati, tahu kan? Ketika Ibunda Khadijah Kubra meninggalkan dunia yang fana ini, baju yang dipakainya terdapat 83 tambelan. Ya Allah. Belum pernah terjadi, Pak. Ya, beda dengan ibu-ibu milenial zaman now. Kalau Ibunda Khadijah Kubra meninggalkan dunia yang fana ini, 83 tambelan bajunya. Kalau ibu-ibu sekarang meninggal dunia, meninggalkan 83 seragam pengajian. Oh, yang banyak punya seragam ibu-ibu apa bapak-bapak? Apa sebabnya ibu-ibu banyak punya seragam? Emang yang rajin ngajinya ibu-ibu? Setiap malam ngaji, setiap hari ngaji. Bapak-bapak kadang-kadang setiap Ahad pagi kajian subuh, itu aja kadang-kadang sebulan belum tentu datang. Ini bapak-bapak ngaji dari zaman dulu sampai hari ini, dari musola At-Tawawun berubah jadi masjid At-Ta'awun. Mohon maaf, itu baju yang dipakai nggak pernah berubah. Bukan karena suami-suami nggak kuat beli, duitnya udah kehabisan sama bininya. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang menyebabkan ketika baginda Rasulullah SAW begitu sedihnya. Ini kalau diceritakan nggak selesai sampai jam 9. Kan sekarang udah jam 8:30 lewat 1 menit. Tapi intinya adalah bagaimana ketika Allah menghibur beliau baginda Rasul, yang pada akhirnya beliau dipanggil untuk melaksanakan yang namanya Isra wal Mi'raj. Saya sampaikan ini. Ketika beliau sudah sampai di satu tempat yang paling tinggi, yang tidak mungkin akan terjamah oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahkan mereka Jibril dasar, namanya Sidratul Muntaha. Maka di hadapan Allah baginda Rasulullah mengucapkan kalimat penghormatan secara full. Apa kata baginda Rasul? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Allah jawab penghormatan yang dilakukan oleh baginda Rasul. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, kami cari pemimpin sejati yang bela-belain kita sampai di akhirat. Cuma belum baginda Rasul. Pesta demokrasi rakyat Indonesia 14 Februari udah selesai. Yang kemarin ibu bapak banyak sama tetangga nggak akur, sama saudara ribut, sama temen berantem. Bahkan yang dahsyatnya suami istri cuma gara-gara beda pilihan presiden pisah kamar. Mereka sekarang yang kemarin kita pilih walaupun nggak jadi, udah bagi-bagi tempat. Kita rakyat yang di bawah kenal sama presiden enggak, tim suksesnya bukan, pengamat politik bukan, sampai sekarang masih ribut. Bener apa salah? Bener apa salah? Ini pemimpin yang bela-belain kita hidup dan mati cuma baginda Rasul. Maka di hadapan Allah ketika Allah menyampaikan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bagaimana biar umat baginda Rasulullah senantiasa terdoakan oleh mereka-mereka yang melaksanakan sholat. Maka di hadapan Allah baginda Rasul berkata Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ya Allah, hadirin jemaah berbahagia. Jadi kalau di antara kita misalnya pecah belah
ribut, mutus silaturahim, rugi cuma gara-gara beda pilihan. Itu urusan dunia. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada baginda Rasul, yang Rasul langsung diundang, dipanggil, cuma perintah sholat. Ini bentar lagi kita puasa. Ketika Allah wajibkan baginda Rasul dan umatnya kita untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah tidak panggil Nabi, cukup malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di saat baginda Rasul dan kita sebagai umatnya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, Allah pun tidak panggil Nabi, cukup malaikat Jibril. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Bapak-bapak ingin nggak melaksanakan ibadah haji? Semuanya pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Kalau nggak pengen, nggak ingin, mohon maaf pertanyaan kedua, udah daftar belum? Nama Pak Ustaz, orang rumahnya di SBS 2 bulan lagi baru lunas misalnya. Banyak di antara kita yang merasa diri kita nggak mampu melaksanakan ibadah haji, sementara secara ekonomi dia mampu. Rumahnya bukan hanya satu, di blok yang lainnya ada. Mobilnya bukan hanya satu, investasinya bukan hanya sedikit. Tapi dia berkata, saya belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Yang paling bahaya, saya belum dapat panggilan. Hati-hati. Di dunia panggilan ada dua, ada panggilan yang balik, ada panggilan nggak balik-balik. Hati-hati. Itu berbahagia. Artinya apa? Kalau puasa kita jalankan di bulan Ramadan, tahu-tahu kita sakit, ada udzur syar'i, maka boleh kita tinggalkan puasa, tapi syaratnya mengganti di hari-hari yang lainnya. Pengen banget melaksanakan ibadah haji, duitnya belum ada, rezekinya belum cukup, nggak wajib. Tapi Allah sayang sama kita. Kata Nabi dalam hadisnya, siapa saja di antara kita yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia tidak bergegas untuk pulang, dia ngaji, dia baca Quran, dia berzikir, nggak tidur sampai waktu duha, dia tutup sholat duha dalam 2 rakaat, maka pahala yang diberikan untuknya seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umroh taman sempurna. Cuman masalahnya orang sekarang bukan sholat subuhnya sampai sholat duha, yang banyak sholat subuhnya di waktu duha. Kalau sholat subuhnya di waktu duha berarti telat atau terlambat kira-kira. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah langsung panggil menghadapnya adalah perintah sholat. Kalau hidup kita pengen bahagia, hidup kita pengen berkah, intinya jangan pernah jauh dari masjid, dan masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sehebat apapun harta yang kita dapatkan, semegah apapun rumah yang kita miliki, kalau kita tidak pernah masuk ke dalam masjid, hidup kita akan menjadi hampa. Alamatnya inna lillahi wa inna ilaihi haji. Boleh kita tidak jalankan kalau nggak ada uang. Zakat boleh kita tidak keluarkan kalau nggak punya duit dan beras. Tapi bicara tentang sholat, selama roh masih ada di kandung badan, maka sholat hukumnya adalah wajib. Kata Nabi dalam hadisnya, as-sholah mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman di hadapan Allah. Maka ibu bapak yang saya hormati jamaah masjid Jamiat Ta'awun, dalam kondisi dan situasi kayak apapun, jangan
kali kita pernah tinggalkan sholat? Ustaz, saya nggak bisa sholat berdiri karena di antara rukun sholat yang wajib al-qaim idza qadara, berdiri jika mampu. Sholat sambil duduk walaupun pahalanya separuh. Ustaz, saya nggak bisa sholat sambil duduk. Boleh sholat sambil berbaring. Ustaz, berbaring kayak apa sujud dan rukunya? Apa sujudnya Pak? Masih pembukaan ini, masih pembukaan. Saya akan menyampaikan satu cerita Munidin, yang cerita ini pantas kita renungkan. Ada kitab, namanya kitab Irsyadul Ibad, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Ketika Nabi Allah Musa ada di rumah, tiba-tiba datang seorang wanita menghampiri Nabi Musa. Si wanita tadi berkata, "Ya Nabi Allah Musa, tolong mintakan aku ampun di hadapan Allah, karena aku telah melakukan perbuatan dosa yang teramat berat." Nabi Musa tanya, "Ya imro'atu, ma dzambuki?" Kalau bahasa orang Bima, ya imro'atu hai wong wadon mak iku apa dzambuki utawa dosa sira. Bima mundur bahasa. Kalau bahasa abang saya tuh Bang Ahmad tuh ya, Bang Ahmad Saiful, ini bahasa Solo nih. Ya, itu Nabi Musa tanya, "Hei perempuan, emang dosa apa yang kau lakukan di hadapan Allah?" Ini perempuan ditanya oleh Nabi Musa, bukan jawab, makin nangis. Ditanya lagi, "Ya imro'atu ma dzambuki?" Hai perempuan, dosa apa yang kau lakukan di hadapan Allah? Ditanya oleh Nabi Musa. Ini perempuan gak jawab, makin nangis. Tapi dalam hati perempuan ngomong, "Kasih tahu lah ya." Ini Nabi Musa pengen tahu aja apa yang kau ingin kira-kira. Akhirnya di hadapan Nabi Musa, perempuan berkata, "Ya Nabi Allah Musa, inni zaniyah." Wahai Nabi Allah Musa, saya telah berzina. Na'udzubillah min. Ibu bapak, bukan hanya sebatas itu. Ketika saya berzina kemudian saya hamil, ketika saya hamil kemudian saya lahir, di saat lahir itu anak, langsung saya bunuh. Ya Allah, ini kira-kira dosanya besar atau kecil? Dosanya besar atau kecil? Dulu di zaman Nabi Musa, mungkin orang belum sebanyak di zaman sekarang. Tapi di zaman milenial sekarang ini, ibu bapak, ya Allah, kita sedih lihat di aktualita patroli jejak kasus derap hukum. Banyak bayi-bayi tanpa sholat, tanpa salah dan dosa dibuang di tempat-tempat umum. Yang paling membuat kita prihatin, di WC sekolah pendidikan pertama SMP, di WC-nya ditemukan bayi yang baru dilahirkan. Ya Allah. Mendengar pengakuan seorang perempuan tadi, lantas Nabi Musa berkata, "Ya fajir ukhruj ila baiti." Hai wadon najud ukhruj metu saka sira ila baiti maring omah ingsun. Jadi saya ini asli orang Betawi nih. Cuman saya pernah mondok di pondok pesantren di Boyo Kediri, Jawa Timur. Cuman kalau teman-teman mondoknya belajar tekun, saya di pondok makan tidur, hasilnya gemuk seperti sekarang ini. Makanya kata ibu-ibu yang pondok, "Ya Allah, itu Ustaz kenapa gemuk amat ya?" Kata saudara saya Bang Ahmad Saiful, "Jangan lihat gemuknya, gemuk-gemuk juga ikan bandeng, ikan betok, udah gantung montok." Ya, konsentrasi lagi sampai di mana tadi? Sampai di montok. Kita konsentrasi lagi. Itu perempuan yang ngaku secara tulus di hadapan Nabi Musa diusir. Ibu bapak, ketika perempuan itu diusir oleh Nabi Musa, pergi itu perempuan. Ja'a Jibril. Kemudian datang malaikat Jibril menghampiri Nabi Musa, menyampaikan salam dari Allah.
Yang kedua, malaikat Jibril bertanya, ya Musa, siapa yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia? Allah. Siapa yang memberikan rezeki seluruh makhluk yang ada di dunia? Allah. Ya Musa, kalau ada hamba Allah yang salah, berbuat dosa, siapa yang memberikan ampunan? Allah. Kalau memang Allah yang memberikan ampunan, tadi ada perempuan yang curhat di hadapan engkau, mengapa kau usir? Kata Nabi Musa, ya Allah Jibril, itu perempuan dosanya banyak. Jadi perhatian buat kita semua. Apa kata malaikat Jibril? Ya Musa, ada dosa yang lebih hebat, ada dosa yang lebih berat, ada dosa yang lebih dahsyat dari berzina dan membunuh anaknya. Malaikat ditanya oleh Nabi Allah Musa, ya Jibril, ada. Ketika Nabi Musa bertanya, tahukah kau dosa yang paling berat? Kata malaikat Jibril, man yatrus sholah amidan muta'ammidan. Dosa yang teramat berat, dosa yang teramat besar dan hebat, melebihi berzina dan membunuh anaknya, manakala di antara mereka meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya Allah, mohon izin Bu ya, Ibu wisata religi ke Masjid Jami Al-Jabbar yang ada di Bandung. Emang niat cuma wisata religi, sampai di masjid keluarin HP, selfie. Alhamdulillah, udah sampai di Masjid Jami Al-Jabbar. Ini kondisi di dalamnya nih, bagus kan. Habis begitu selesai, nggak sholat. Ada nggak yang mungkin ada? Artinya apa Ibu Bapak? Ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, Allah kasih buku catatan amal kita. Tahu-tahu ada amal kejelekan. Loh, ini kok ada dosa berzina membunuh anak. Sementara kita nggak pernah melakukan hal itu. Ya Allah, saya di dunia nggak pernah berzina. Ya Allah, saya di dunia nggak pernah membunuh anak saya. Mengapa dosa ini ada? Allah nggak pakai jawab. Diputarkan film kehidupan kita. Ya Allah. Cuman karena ibu jauh dari suami, kompak. Mumpung suami kita nggak ada, kita nggak sholat jauh. Tapi film kehidupan ada. Maka ibu dan hadirin jamaah berbahagia, hikmah peringatan Isra wal Mi'raj pada kesempatan kali ini, jangan pernah tinggalkan sholat kalau hidup kita akan bahagia. Lantas apa hikmah yang lainnya? Jam 9 kurang 10 menit. Ini saya jujur sudah ditunggu nih, karena saya janji jam 9 harus sudah sampai di lokasi. Sementara sekarang masih ada di tempat ini. Saya berharap mudah-mudahan lain waktu kita akan sambung lagi. Ya kalau sekarang semuanya full, nanti besok udah bosan lagi. Mungkin itu ya. Saya berharap mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tinggalkan, mari kita angkat tangan di hadapan Allah seraya kita berdoa seperti yang disampaikan oleh pengatur acara. Namun sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah dengan barakah Fatihah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan urusan dan usaha kita, Allah jadikan semuanya anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah buat orang-orang tua kita, buat jemaah kita, buat saudara kita yang mungkin dalam kondisi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Al-Fatihah buat orang-orang tua kita, jemaah kita, para pendiri Masjid Jami At-Ta'awun yang Allah telah panggil menghadapnya, mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan di hadapan Allah. Al-Fatihah buat siapapun yang telah menyumbangsikan hartanya buat kegiatan Isra Mi'raj malam hari ini, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Dan kita berharap ya Allah, bukan hanya di Masjid Jami At-Ta'awun kau kumpulkan kami, yang terpenting suatu saat nanti ya Allah kumpulkan kami di dalam surgamu. Dan kita berharap nanti manakala kita meninggal dunia, meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah bitilkan niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل السنة والجماعة ولا تجعل الظالم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Demikian yang saya sampaikan. Pak Mas Saiful, makasih semuanya, Pak Hidayat, kemudian Pak RW dan tokoh-tokoh masyarakat kita dan ibu semuanya. Makasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Daud Heri Ismail SAG MPD atas tausiahnya. Semoga kita bisa mengamalkan apa-apa saja yang disampaikan oleh Al Ustadz dan semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Alhamdulillah para jamaah, rangkaian acara demi acara telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Maka dari itu saya Bumiyati sebagai pembawa acara mohon undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama acara ini berlangsung. Guru Dara Guru Cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan itu kain kafan. Allah Subhanahu wa taala